Kalau tadi kita membahas sesuai agenda, ini agenda tambahan karena ada tugas baru yang sudah kemarin disampaikan nota dinasnya dari Kepala Dinas. Kita akan mencoba mengisi data-data kinerja kita ke dalam aplikasi e-Sakip. Sebenarnya apa yang kita isikan ini sudah pernah mirip-mirip. Kita melakukannya di aplikasi e-kinerja yang biasanya dipandu oleh Mbak Nur Fajriah. Tapi karena ini ada aplikasi baru dan kami juga baru mencoba untuk menyesuaikan tata caranya. Nanti Mbak Weni akan mendampingi kita untuk mengisi. Silakan Mbak Weni menjelaskan satu persatu Mbak Weni. Lanjut Mbak Weni. Apa ini? Username-nya NIP ya? NIP. Nah, bisa dipandu untuk ya. masuk. Terima kasih Bapak. Tahap pertama kita login di esakip.kaltimprof.go.id/login. Nanti akan muncul halamannya seperti yang di gambar ini. Lalu loginnya adalah NIP dan passwordnya adalah hari, bulan, dan tanggal lahir. Saya login contoh pakai NIP-nya Pak Bambang. Ya, boleh. Pak Bambang. Biar saya bukakan anu saya. Apa namanya? Kinerja saya. Saya kirim dulu ya? Sudah SKP Bapak. Lalu tahapan yang kedua, yang paling pertama sebelum login kita harus mengecek SKP. Bentar. Kata SKP ya. Jadi bisa juga kita sebelum kita melogin ke dalam Sakip kita, saya kemarin mencoba sudah mendownload SKP saya yang 2023. Saya download duluan. Jadi download duluan SKP dalam bentuk PDF. Nah, itu akan memudahkan kita untuk ngisi. Jadi sebelum ini silahkan mendownload Sakip di aplikasi e-kinerja. SKP. Ya, SKP. SKP-nya 2023 silahkan download dulu. Nanti memudahkan itu. Lanjut Mbak Weni. Sebentar. Lalu kembali lagi aplikasi e-Sakip. Tahap pertama di bagian perjanjian kinerja ini, bagian atas tulisan perjanjian kinerja, pilih bagian JF atau pelaksana. Akan muncul tampilan seperti ini. Kalau yang belum mengisi, tampilan bawah ini akan kosong. Jadi hanya akan muncul warna biru ini saja kalau belum mengisi. Kalau ada yang masih belum bisa masuk, silakan untuk langsung komentar saja langsung bertanya saja kalau yang online silakan yang online, yang di ruangan boleh langsung bertanya. Iya, pakai perjanjian kinerja sama, makanya datanya kita ngambil data SKP kita. Iya. Ya. Mbak Leli pakai ini biar yang lain dengar. Nggak biar lain dengar, biar tahu, maka biar sama tahu nanti. Nggak apa-apa, biar yang lain dengar. Ya, biar yang dengar, biar tahu yang lain. Lalu setelah itu pilih klik sasaran kinerja staf atau pelaksana pada kolom warna kuning ini. Kalau yang pejabat? Pejabat tidak usah, karena sudah saya bantu isikan. Oke. Jadi informasi hari ini kita bantu mengisikan untuk yang teman-teman pelaksana dan fungsional. Jabatan fungsional. Pelaksana dan jabatan fungsional kita bantu untuk mengisikan, kita pandu untuk mengisikan. Nah, untuk jabatan struktural, kepala dinas, kepala bidang, dan kasubag umum sudah kami isikan lebih dulu. Jadi kalau yang kepala dinas, terus kepala bidang dan kasubag umum itu sudah kita mulai isinya sejak tahun 2022.
Jadi 2022 sudah kita isikan, tetapi untuk tahun 2023 ini tampaknya Biro Organisasi meminta seluruh pegawai, bukan hanya pejabat struktural, tapi seluruh pegawai sampai ke level pelaksana. Meskipun surat edaran kemarin PK kita hanya untuk sampai di pejabat struktural. Tetapi karena edaran terbaru kita diminta untuk mengisi sampai kepada pelaksana, ya kita lanjutkan sampai ke pelaksana. Sebenarnya gampang kok, sama dengan misi SKP sebelumnya. Silakan Mbak Win lanjut. Lalu selanjutnya klik tombol tambah sasaran bagian sebelah kiri atas. Akan muncul tampilan seperti ini. Kalau ada yang mau bertanya langsung jadi potong aja. Lalu bagian sasaran strategis pimpinan atau JFT ini pilih yang akan disasar. Seperti contoh saya ambil punyanya Pak Bambang. Sasaran inti yang ingin diintervensi adalah penganggaran dan evaluasi kinerja. Jadi pada aplikasi e-Sakip kita cari. Nih, akan muncul terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Tanya, Pak. Pakai mic. Biar yang lain dengar, biar sekalian. Sampai kenapa, Mas? Nah, itu. Ya, bawa aja satu. Baik. Tes. Kemarin kami mengalami kesulitan di sini karena memang saya itu sebenarnya intervensi saya itu ada juga di sub kegiatannya Pak Bambang. Cuma beda redaksi saja. Nah, saya ingin mengganti yang tidak sama dengan itu yang saya maksud pertanyaan saya kemarin. Ini kan mengintervensi dengan mencari, bukan membuat, berarti mencari sesuatu yang sudah ada. Nah, saya ini tidak sama. Contoh, kita login punya Pak sama aja. Berapa? 1974. Jawaban saya adalah kita tidak bisa mengarang sendiri yang tidak mengarang ini, tidak mengarang. Jadi yang kita intervensi itu yang sudah disediakan oleh atasan. Jadi ketika atasan itu sudah menentukan A, maka yang kita intervensi, misalkan ya, pilihan oleh atasan, misalkan saya Bu Sekretaris. Ketika Bu Sekretaris itu sudah menetapkan sasaran kinerjanya itu A, B, C, D, maka saya hanya boleh memilih di antara A, B, C, D itu, boleh memilih semuanya, boleh memilih sebagian. Sesuai dengan tupoksi kita, uraian tugas kita. Atau sesuai dengan SK tim kerja kita. Pakai SK tim kerja kita bisa digunakan itu untuk menentukan kira-kira sasaran pimpinan kita sebelah mana nih. Jadi kalau yang dimaksud Pak Sam, kita bisa mengetik sendiri kalau itu sasaran kinerja kita sendiri. Tetapi kalau sasaran kinerjanya pimpinan, itu hanya pilihan. Hanya bisa dipilih yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Jadi tidak bisa kita merumuskan kinerjanya pimpinan. Yang bisa kita hanya merumuskan kinerja kita sendiri. Yang bedanya, kalau di pimpinan, itu untuk sasaran kinerja sudah ditentukan menggunakan Renstra, Renja, dan PK. Jadi sudah ditentukan kalau yang pimpinan, karena sudah menggunakan cascading-nya punyanya dinas. Nah, kalau yang pelaksana masih agak bebas menentukannya. Itu yang di pelaksana. Karena di pelaksana itu yang diintervensi atasan satu tingkat di atasnya. Mungkin itu, Mbak Win, ada penjelasan lain, Mbak Win? Sama seperti Pak Bambang. Untuk kami yang di keuangan, itu berarti kita kan harus dari sekretaris dulu ya? Ya. Sekretaris dulu, baru Om Jul atau Om Yudi dua? Kalau dilihat dari ini, kita lihat. Ya. Ya, karena Bu Sekretaris belum ngisi. Keuangannya mana gitu? Bu Sekretaris belum ngisi. Bisa jadi belum ngisi. Kan ngisi ya? Ya. Enggak, di sini ada nih. Apa itu? Coba Sebentar. sekretaris rem. Keuangan. Oh, di sini kan ada belakangnya pencemaran. Nih, ada terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah. Ada itu? Yang diintervensi itu, karena sesuai nama kegiatannya Ibu Utami itu, kegiatan keuangan perangkat daerah. Nah, berarti Mbak Tami sudah diisi? Sudah. Berarti Sudah. sasaran kinerjanya ini langsung kami isi yang di SKP sendiri. Iya. Ya, jadi gini, betul. Yang kita tentukan dulu, punyanya pimpinan kita yang mau kita kerjakan yang mana. Dari pimpinan kita itu, misalkan nih contoh, ada Bisa lah kami melihat. kan terlihat di situ.
di aplikasi. Bisalah kami melihatnya pimpinan. Loh, kan ada di SKP-nya masing-masing. Oh, SKP kami. Lah iya, Bu. Makanya tadi saya bilang download dulu SKP-nya. Iya, iya, iya. Tinggal Iya. dipilih saja. Ini sama dengan kita bikin SKP kemarin. Jadi kalau bikin SKP kemarin kita sendiri, itu sudah sama persis sudah. Hanya beda aplikasi. Apa sasaran tadi ya? Ya, tambah sasaran. Sasarannya ikuti pimpinan yang ada di pilihan pimpinan. Contohnya keuangan itu ya, Mbak Beni ya. Pilihannya cuma satu ya. Iya, karena kan keuangan kegiatannya cuma satu. Betul. Jadi untuk Di di level Butami. sebagian keuangan atau dulu namanya sebagian, sekarang tim kerja keuangan, Butami itu hanya punya satu sasaran saja. Maka kita semua yang urusan keuangan nyasarnya ke situ. Loh, kalau Butami kita nggak bisa menentukan, nanti kita yang membreakdown dari itu, kita tinggal nanti menentukan dari contoh Mbak Wini apa tadi? Judulnya? Keuangan. Judulnya. Administrasi keuangan. Terlaksananya Administrasi keuangan Nah, daerah. administrasi keuangan yang dilaksanakan Butami itu apa saja sih yang dikerjakan di situ? Misalkan nih membuat calak, menyusun laporan bulanan keuangan. Nah, selama ini teman-teman belum di breakdown itu. Administrasi keuangan terdiri apa saja? Misalkan sih melakukan pembayaran keuangan apa sesuaikan. Yang kami laksanakan itu kan banyaknya di dalam sakit ini yang kegiatannya Pak Ibu Sekretaris itu udah termuat belum? Gitu. Sudah, Mbak Ini? Udah, Sudah. di bagian Di bagian ini terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah. Nah, kan ada itu. ya ada sudah ada. Itu sasaran kinerja. Sasarannya, kalau selanjutnya yang sasaran kinerja bawah ini ambil dari SKP rencana Masing-masing. hasil kerja. Dan hasil kerja. Iya. Iya. Coba salah satunya baca. Jadi contoh kayak punya Pak Bambang, yang diintervensi adalah terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Jadi kita cari di sini, nih, ada terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Lalu kita klik, selanjutnya kita mengisi sasaran kinerja, copy dari rencana hasil kerja yang pertama. Berarti tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Berarti kalau saya ya, misalnya saya kan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini rencana hasil kerja itu terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di Iya. SKP-nya itu. Itu jadinya rencana kerja. Iya, Enggak, bunyi redaksi SKP-nya begitu. Iya. Ya. Berarti itu ya. iya. Sekiranya nanti kalau misalkan dirasa redaksinya kurang tepat, perbaiki di tahun 2024. Misalkan nih contoh, tadi Mbak Eli menyebutkan apa sasarannya Mbak Eli? Laporan calang. Rencana hasil kerja. Heeh. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Setahun itu saja, Ya, nggak ada yang lain. ya itu artinya itu yang Oke. Satu sasaran ya. hasilnya. Oke. Ya, bisa saja begitu. Jadi itu kena apa namanya sasarannya redaksinya boleh terlaksananya atau boleh juga tersusunnya laporan boleh. Pilihan redaksinya terserah. Mana yang lebih ringkas atau lebih nyaman. Kalau misalkan dia apa namanya laporan bagus. Kalau saya menggunakan tersusunnya laporan. Tapi kalau mau pakai terlaksana penyusunan, Artinya sasaran kinerja itu kita ambil dari apa tadi? sakit RAK, apa lain? Kita mengambilnya dari SKP. Sementara kan kita baru belajar nih tahun 2023 nih. Kita baru belajar untuk mengisi sakit. Nah, datanya disamakan dulu dengan SKP. Nanti tahun 2024 sama-sama kita perbaiki. Tapi mulai memperbaikinya dari SKP-nya dulu. Karena SKP kalau sudah benar gampang untuk menginput ulangnya ke dalam sakit. Supaya sinkron nanti, nggak berbeda. Lanjut Mbak Weni. Lalu selanjutnya setelah menginput sasaran kinerja yang di SKP adalah rencana hasil kerja, tahap selanjutnya adalah simpan. Klik simpan. Lalu tanda kita inputan kita tersimpan itu adalah tandanya ini. Warna abu-abu bagian sebelah kanan.
Ini adalah tanda jika inputan sebelumnya telah tersimpan. Kan ada gambar abon. Agak ke bawah mungkin Ibu. Yang bahasa kembalinya itu apa ya? Enggak, di bagian setelah simpan nanti akan muncul halaman depan bagian begini. Scroll aja sampai bawah. Oh, cuma 2 aja ya. Gambar simpan. Satu kali aja gitu. Oh, udah bersih gitu. Kalau misalnya terjadi double simpan, bisa ada pilihannya ke bawah di sini hapus sasaran. Oh ya, Nusantara. Oke. Jika sudah, ke atas lagi bagian warna coklat tambah indikator. Tambah indikator. Sasaran strategisnya diisi apa yang kita input sebelumnya. Kalau kita ada 2, berarti kan kita 2 kali buat ada tambahannya 2 kali gitu ya? Iya, sasarannya input 2 kali berarti. Kalau ada 5 kali. Iya. Dan 2 kali. Lalu pada tahap tambah indikator, inputan rencana hasil kerja yang kita isi pada sasaran itu, kita cari sasaran strategisnya. Bukan saya. Ini Zoom masih aktif Pak ya? Masih. Masih sama. Jadi memang ada Mbak Eli, kalau sampai selesai, nyaman Mbak Eli hari ini? Udah nggak ngisi lagi? Iya. Teman-teman, ya teman-teman yang mau dibantu ngisikan, kami punya kesempatan sampai dengan jam 3 nanti. Silahkan yang mau ikut bergabung untuk sama-sama mengisi. Kebetulan saya bareng-bareng dengan, bukan bareng-bareng, bersama-sama dengan Mbak Eli mengisi ini. Iya, selanjutnya tambah indikator dan pilih sasaran strategis yang sebelumnya kita input. Berarti kalau keuangan yang administrasi keuangan tadi lagi ya? Yang Ya. tadi Ibu kata-kata Ibu tadi yang Ibu sebutkan. Ya. Ini saya belum. Ini di luar konteks kita pengisian ya. Sekiranya nanti teman-teman keuangan ada usulan indikator tambahan selainnya yang tadi, kita diskusikan nanti untuk Renstra 2024. 2027. Sebenarnya di keuangan kan banyak. Iya. Ini contohnya tadi yang di SKP-nya saya gitu. Betul. Makanya betul. Apakah indikator yang ada yang kami susun kemarin di Renstra, yang kami susun di Cascading Kinerja, kalau sekiranya ada usulan baru, silahkan kita bahas. Nanti kita masukkan di dalam Renstra dan Cascading tahun 2027 ya Mbak ini ya. Di tahun 2007. Silakan, teman-teman yang lain juga boleh. Bidang-bidang lain boleh ketika akan mengusulkan tambahan indikator kinerja. Meskipun itu belum termasuk atau tidak masuk dalam nomenklatur kegiatan yang saat ini. Nggak masalah, nanti kita diskusi ulang. Lanjut Mbak ini. Permendagri berapa, Mbak? Apanya? Kemendagri. Tupoksi kita juga Maksudnya? kerja kita Permendagri berapa? Indikator Oh, ya. kegiatan. Ya. Indikator kegiatan. Enggak yang dimaksud? Kalau sakit tentang Tentang sakit sakit. Nggak tahu sih. Nasional.
Kayak ulangan tugasnya itu. Ya, ya, ya. Iya. Sakitnya ya, Ya, kalau sakitnya punya yang Kemenpan kayaknya. Perpres 29 2014. perpres. Ya, ada Perpres berapa kan? 29 2014. Itu sakit. Kemudian ada lagi nih kayaknya yang pas di mana nih? Paling Kemenpan. Iya. Permenpan nomor 53 2014 ada. Kemudian Pergub 65 2019 mengenai Juknis PK dan Lakip Pergub 65 2019. Antar Gip. tentang sakit juga. Ya, tentang PK, perjanjian kinerja. Biasanya itu aja. Ya. Permendagri nomor 18 2020. Ada juga. Banyak sih. Oke. Hmm. Bu Ami on the way ke sini. Lalu setelah memilih sasaran strategis yang diinput, kita mengisi indikator sasaran yang ada di perjanjian kinerja. Kalau untuk yang pelaksana kan indikator kinerja individu itu ya. Iya. Indikator kinerja individu kolom nomor 5 di SKP. Dimasukkan di Bagian indikator sasaran. indikator sasaran. Kalau jagung turunannya siapa di tanggung langsungnya siapa di Masing-masing. Staris tadi. Enggak, Setelah itu masing-masing. simpan ya. Setelah itu, Satuan. pilih satuannya sesuai di SKP. Di sini contoh dari Pak Bambang, satuannya adalah dokumen. Berarti kita cari di sini dokumen. Laporan, berarti laporan target. Nanti yang di kolom 6 ya, dari SKP ya. Iya, benar, Ibu. Lalu di sini kondisi perhitungan ada dua, ada normal dan khusus. Kalau normal itu kalau semakin mendekati target lebih baik. Tapi kalau khusus semakin menjauhi dari target itu lebih baik. Contohnya kayak status mutu pencemaran, semakin rendah nilainya semakin bagus. Itu contoh khusus. Tapi normalnya kita contohnya normal. Perhitungan secara normal, di mana mendekati target atau melebihi target lebih bagus. Oh iya. Ya. Kalau Mbak Weni menggunakan istilah indikator khusus ya. Nah, ada juga sebagian teman-teman lain menggunakan istilah indikator negatif. Ya, indikator negatif sama. Mungkin yang dimaksud ini adalah indikator negatif, artinya semakin kecil semakin baik. Contoh, semakin beban pencemaran semakin kecil semakin baik. Semakin tidak ada lagi kasus semakin baik. Jadi ini contoh indikator negatif. Contoh tempatnya Pak siapa ya yang berikan contoh nih? Kayak negatif. Status mutu. Status mutu ya. Nah, status mutu itu negatif. Kalau yang positif itu kayak jumlah dokumen yang dibuat, terus jumlah pengawasan yang dilaksanakan, jumlah pemantauan itu termasuk yang positif. Lanjut Mbak Weni. Lalu setelah terisi semua, kita klik simpan. Tanda data kita udah tersimpan adalah tanda seperti sama sebelumnya, namun sudah terisi semuanya. Ya, berarti ada dua nih. Pasti nambah lagi ya kalau ada lebih banyak. Iya, kalau ada sasaran seperti Pak Bambang punya sasaran kinerja 7. Jadi Pak Bambang wajib mengisi 7-7-nya sama 7 kali. Ada nama pras. Iya, tambah sasaran kembali, tambah indikator lagi. Lalu setelah itu klik kembali, bagian atas kiri warna abu-abu.
Soalnya kan mau ngeliat sini nih. Kita lihat zoomnya ada. Zoomnya ada bukan? Ada juga ini. Tadi buat berita terhalang aku buat berita tadi. Bertanya. Mana? Bener-bener kan? Nggak bisa fokus aku. Lama ya. Ini lagi buat berita. Berita. Kalau saya lihat sih sebenarnya kita tinggal mengklik-klik aja sih, karena data kita sudah punya semua. Masing-masing orang sudah punya SKP-nya kan, tinggal dimasukkan aja sih. Copy paste dari SKP masukkan ke dalam e-sakip. Kan jelas. Oh, tiga. Itu ini. Tapi kalau operator ini. Lalu selanjutnya akan muncul kembali ke tampilan perjanjian. Tampilan ke perjanjian kinerja. Lalu selanjutnya klik kiri atas hijau tombol tambah. Lalu pilih strategis yang kita input pada rencana hasil kerja. Lalu akan muncul indikator dengan sendirinya seperti yang kita input sebelumnya. Oh, ini. Ya. Tadi kan kita udah ngisi tambahan indikator. Misalnya saya cuma 2 kan ya. Setelah itu apa? Sudah selesai. Kembali. Udah selesai kan? Jabatannya. Bagian atas, naik ke atas lagi Ibu, scroll ke atas, bagian sebelah kiri, ada tombol kembali. Oh, klik kembali. Iya. Kalau ini input lagi. Lalu muncul bagian sebelah kiri, warna hijau tambah. Itu apa lagi? Pilih sasaran strategis yang kita isi sebelumnya tadi. Yang pada di SKP rencana hasil kerja. Nyariin itu. Indikatornya akan muncul seperti apa yang kita input sebelumnya, Ibu. Oh, berarti tinggal milih gitu ya? Iya. Ya. Yang TW1, TW2-nya apa? Ini target per triwulan. Contoh seperti di sini Pak Bambang menargetkan 2 dokumen dalam setahun. Jadi kita membaginya. Kan sebagai contoh. Jadi kita memasukkan target. Misalnya, Bab-bab aja. Bab-bab aja. yang sesuai ekspektasi itu ya? Ya, itu yang berisi. ini Bu, yang nomor kolom 6 targetnya ada 2 dokumen. Kalau Pak Bambang contohnya ada 2 dokumen. Berarti targetnya 2. Bapak belum selesai dokumennya satu buku. Iya, jadi misalnya nih kita mau target Bab berarti ya. totalnya harus 4. Jadi di sini TW1 ditambah TW2 tambah 3 4 itu sama dengan 2. Jadi bisa di sini 0011 atau 0002. Jadi dia akumulasinya harus 2. Kalau misalkan diselesaikan di TW1. Nggak apa-apa. Jadi 2000. Kalau 00 dia Pantesan tadi nggak mau karena saya cuma ngisi 1, nggak Nggak bisa. isi. Harus isi semua. Harus isi 0 ya. Iya. baru tercapai. Makanya jangan 2. Yang menentukan target kan kita, masing-masing orang. Berarti kita tentukan targetnya per Iya. bab. Bukan. Sesuaikan dengan apa yang kita masukkan di SKP. Yang per triwulan itu ya? Iya, makanya saya bilang PK yang ada di dalam e-sakip ini itu tidak boleh berbeda dengan SKP. Makanya saya bilang tuh tahun 2023, sementara kita belajar, gunakan SKP-nya dipakai itu untuk mengisi e-sakip. Supaya apa? Tidak ada perbedaan antara SKP dengan PK, disamakan dulu sementara. Nanti tahun 2024 silahkan kalau mau ditambahkan lagi SKP-nya. Sekiranya SKP kita kurang, contoh nih, saya kok cuman punya 2 indikator, boleh ditambahkan lagi di 2024. Karena 2023 sudah diselesaikan oleh Mbak Pager tuh SKP-nya. Nah, jadi
Ini untuk pembelajaran lah, pembelajaran kita 2023. 2024 silahkan dikoreksi. Kalau ada yang mau dikoreksi. Contoh tadi tuh bilang betul kata Mbak Reni. Nah kalau targetnya cuma 2 dokumen, sementara 2 dokumen itu kita harus membagi dalam 4 triwulan. Ya sudah, terserah kita. Kita mau rencanakan 1 dokumen itu diselesaikan di triwulan berapa. Kalau mau dua-duanya triwulan 2, maka 3 triwulan berikutnya nganggur. Nah, pertama itu, yang kedua, oleh karena itu biasanya kalau saya itu akan mentargetkan itu, contoh, kalau saya mentargetkan dokumen laporan atau dokumen perencanaan perencanaan kerja SKPD ya. Apanya? Saya dokumen perencanaan kerja SKPD ya. Iya. Nah, saya mau 2 dokumen, saya mentarget 2 dokumen. Dokumen yang saya maksud ini saya sudah tahu dokumen apa. Apa itu? Renja 2025, maaf, kalau yang 2023, Renja 2024 dan Renja perubahan 2023. Karena saya sudah tahu dokumen apa yang mau saya sasar, makanya saya sebutkan 2. Target saya 2 dokumen, karena saya tahu dokumen apa yang mau saya buat. Nah, teman-teman, ke depan juga harus begitu. Ketika menentukan sasaran, harus tahu apa yang mau dikerjakan ini dalam setahun. Jadi itu yang harus dipahami, disesuaikan dengan kita. Contoh, kalau misalkan laporan keuangan itu hanya dibuat 1 tahun 1 dokumen, maka letakkan targetnya di Akhir triwulan keempat. Nah, kemudian pertanyaannya, loh, kalau gitu triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 kosong dong. Nggak ada targetnya. Disitulah kita berkreasi. Dalam rangka membuat dokumen laporan tahunan, di triwulan 1 itu kita bikin apa? Dokumen apa? Ada penjelasan dalam Nanti tinggal dimasukkan contoh, misalkan nih. Saya kan kemarin menawarkan, karena hanya ada di satu laporan keuangan itu hanya 1 tahun sekali, saya menawarkan, kenapa nggak tiap bulan teman-teman bikin laporan bulanan? Dikarang sendiri tidak apa-apa formatnya, tetapi itu menunjukkan bahwa kinerja kita tuh ada di bulan-bulan itu yang kosong tadi. Tetapi goal akhirnya laporan, contoh saya adalah laporan kinerja dinas yang saya buat namanya LKJIP atau LAKIP, itu wajib saya. Tetapi karena itu hanya dibuat dokumennya setahun sekali, maka saya bagi akhirnya, saya buat juga laporan triwulanan. Triwulan 1 ada saya laporan kinerja triwulan 1, 2, 3, 4 saya buat. Meskipun tidak pada saat itu ya belum ditargetkan secara resmi. Nah, sekarang nampaknya itu diresmikan Mbak Weni ya. Jadi dari biro organisasi meminta kita untuk membuat laporan evaluasi kinerja itu bukan lagi yang dalam bentuk LKJIP tahunan, tapi sudah per triwulan. Bahkan kita lebih maju di DLH kita ini. Kenapa? Karena laporan kinerja kita itu sudah melaporkannya per bulan, yang seperti saat ini teman-teman sampaikan ke Mbak Weni. Jadi per bulan sudah buat. Artinya apa? Itulah membreakdown kita masing-masing, membuat formatnya. Tetapi format itu harus dibakukan dalam bentuk dokumen. Nah, itu contoh ya di kami ya. Contoh. Kemarin juga saya ditanya, betulkah DLH itu membuat laporan kinerjanya bulanan? Iya, saya tunjukkan dokumen yang teman-teman sering buat di kumpul dengan Mbak Weni, yang ditantangani masing-masing ketua tim kerja atau PPTK. Itu laporan bulanan. Contoh. Tapi tidak pernah ada itu di OPD lain seperti itu. Kita aja yang membuat. Nah, itu contoh bagaimana. Ya, nanti contoh teman-teman keuangan juga bisa nih. Masing-masing orang bisa membuat laporan sendiri-sendiri sesuai dengan format masing-masing. Boleh. Tidak masalah. Itu sah saja sih. Sah saja sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan suatu aktivitas pekerjaan di kantor. Tidak masalah. Yang penting nanti format laporannya itu diketahui dan dipahami oleh atasan kita. Yang dimaksud dengan laporan kita itu ini gitu. Dan itu karena apa? Kalau dulu ketika kita mengisi penilaian kinerja di akhir tahun SKP, itu kan hanya mengisi angka. Kali itu kan, sekarang tidak lagi hanya sekedar mengisi angka, tetapi juga perlu melampirkan bukti dokumennya dalam bentuk PDF. Di-upload. Nah, Mbak Pager sudah memulai kalau tahun 2023 meminta mengupload buktinya per triwulan. Nah, sudah jalan sama sebenarnya dengan ini, hanya ini beda format.
aplikasinya saja. Tapi intinya cara mengisinya sama, semuanya sama. Sama persis. Sama persis. Lanjut Mbak Weni. Lalu setelah kita menargetkan triwulan, kita klik simpan, akan muncul sesuai apa yang kita isi. Ya Mbak, bener. Jadi pengalaman. Saya kan nginput dari kemarin nih. Mic-nya Mic-nya sama. Ini mic-nya. Ya. Jadi, nah cuma karena kata Bu Siti itu banyak akalnya, saya salah kemarin. Saya itu ngerjakan langsung dari kuningnya. Itu yang kuning kan? ya. Sudah saya input, sudah selesai. Wah, saya kebingungan lanjutannya apa? Tanya sama Weni kan. Oh salah Pak, mulainya dari mestinya rangkanya. Saya kan suka salah langkah ya Pak ya. Nah, jadi ternyata ketika tadi masuk saya juga salah. Ulan sudah dekat sini juga bingung. Dan memang ketika ada TW-nya itu diisi semua dengan angka. Dan ketika diisi dengan angka sesuai, nampaklah itu. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman ini, SKP pokoknya. Itu jiplakan SKP, jelas sudah. Pokoknya persis. Udah itu aja. Selamat mengerjakan. Ya. Jadi testimoni dari Pak Sam ya. Jadi memang saya awal saya katakan bahwa Sakip ini datanya harus sama persis dengan SKP. Makanya teman-teman saya dorong, saya minta download dulu SKP 2023. Dari situ tinggal diisikan langsung, aman. Nah, tinggal klik-klik saja. Karena sebagian besar, ada sebagian sudah diisikan oleh operator ya. Ada sudah diisikan operator untuk yang Administrator aja. Administrator. Enggak yang di Europe yang diisikan, ada yang diisikan nggak? Cuma nama aja ya. Tarik dari Simpak. Nama-namanya tarik dari Simpak. Oh, enggak artinya kita sendiri atau mereka Sendiri lah. kita sendiri. Pak, saya tambahin lagi Ya. ya dikit ya. Jadi tadi itu kan berdasarkan SKP keseluruhan. Ya. Dan ada pengalaman lagi nih, nanti mungkin teman-teman menemukan nih. Kemarin saya sudah menemukan. Nah, kalau bisa download SKP-nya TW1, TW2, TW3. Ya. Nah, jadi TW4-nya kan belum kita isi tuh. Nah, TW1, TW2, TW3 itu penting supaya benar-benar persis mengisi yang targetnya banyak. Kalau satu kan jelas di mana. Kalau misalkan ada seperti saya, penyebar luasan informasi ada 10. Oh, ini 10 ini di TW mana-mana nih. Akhirnya saya ngeceknya di TW1, oh sudah kukerjakan 2, masukkan 2 gitu. Nah, itu nanti mungkin yang ada permasalahan yang teman-teman temukan yang kalau targetnya banyak. Nah, itu. Target kurang. Atau yang targetnya kurang, misalkan kayak tadi ada contoh target yang setahun cuma 2. Kan repot menaruhnya tuh. Nah, ada lagi bahkan 1 lagi. Nah, kalau ya 1 gampang seperti saya 1 nih. Ya. Saya sudah membuat programa. Programa itu saya buat di TW1. Saya isi 1. Nah, arahan Weni tadi diisi 00, 2, 3, 4-nya baru ketemu. Kemarin enggak ketemu karena saya ngisi 1, TW2, TW3, TW4 dan saya isi. Nah, pentok lagi. Oh, ternyata tadi sesuai arahan Mbak Weni. Ya, makasih Mbak Weni. Harus diisi. Harus diisi. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan yang terakhir ini adalah perhatikan yang sudah kita realisasikan yang 3 TW. Itu nanti yang bikin pusing tuh. Misalkan targetnya ada 9. Nah, 9-nya ini diisi di mana? Lupa kita kan? Makanya lihat dulu ini SKP kita, di-download dulu yang TW1, 2, TW3. Karena yang SKP 1 tahun itu tidak terlihat yang sudah kita kerjakan. Jadi ada 2 yang kita harus download. SKP keseluruhan sama SKP triwulan 1, 2, dan 3 itu ada kok hasilnya. Itu aja tambahan dari saya, Pak. Mungkin sekedar meluruskan apa yang dimaksud dengan Pak Sam itu, kalau SKP itu data keseluruhan di awal tahun. Ya. Yang dimaksud Pak Sam tadi itu realisasi kinerja. Ya, yang 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud Pak Sam itu ada target target bulanan, tapi yang dimaksud Pak Sam tadi realisasi kinerja. Kalau dalam bahasanya Mbak Pejer itu namanya penilaian kinerja. Jadi kalau SKP itu kontrak kinerja dibuat di awal tahun, semua di situ termasuk target-targetnya. Nah, di akhir TW1 itu nanti yang ditagih adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja triwulan 1, penilaian kinerja triwulan 2 sampai dengan triwulan keempat. Itu yang dimaksud Pak Sam tadi ya. Jadi supaya betul sinkron antara SKP dengan Sakip kita. Lanjut Mbak ini. Lanjut. Lalu selanjutnya bagian atas pilih
tulisan realisasi kinerja di sebelah perjanjian kinerja. Bentar Mbak Weni. Itu ngeliat. Itu masuk posisi mana tadi? Realisasi kinerja. Atas realisasi kinerja. Karena sudah masuk realisasi kinerja. Jadi kelihatannya kita sekalian ya mengisi kontrak sekaligus mengisi realisasi kerjanya ya. Ya, jadi memang harusnya dibuatnya 2 tahap. Tahap awal tahun kemarin membuat targetnya, setiap akhir triwulan membuat penilaian kinerjanya. Realisasi kinerja dapat di mana tadi? Bagian atas sebelah perjanjian kinerja. Sebelah atas. Sebelah kanannya perjanjian kinerja. Oh iya, realisasi. Oh. Ya. Ya, ada 2 pasal. Jadi yang SKP, Terus. yang SKP itu yang perjanjian kinerja. Yang realisasi kinerja itu sama dengan penilaian kinerja, sama itu. Lalu akan muncul SKP kita Iya, bujur. supaya masing-masing pegawai. Lalu di bagian sebelah kanan ada aksi gambar pensil. Nah, terus diapain nih pensil nih? Diklik. Diklik. Sudah ngisi dia nanti. Sudah dong, Mbak. Tahu ini. Diklik lalu di sini ada tulisannya triwulan. Kita pilih mau menginput triwulan berapa. Tutornya Ini tidak untuk buat realisasi ya? Iya. Di ruang rapat dan di praktek. Iya. Oh iya, Wen. Sip. Lalu sebagai contoh kita mau mengisi laporan realisasi triwulan 3. Di sini saya menargetkan Pak Bambang triwulan 3 ini sesuai target triwulan kita. Di sini akan muncul target triwulan kinerja kita di triwulan 3 adalah 1. Kalau misalnya belum terrealisasi 0, maka di sini kita harus mengisi faktor pendorong, penghambat, dan upaya. Kalau terisi di triwulan 1 seperti saya tadi misalkan. Berarti ada pendorongnya tetap. Penghambatnya Tidak perlu. bisa perlu, bisa tidak. Berarti faktor pendorongnya diisi. Iya. Analisa faktor pendorong. Berarti tidak ada apa ya, maksudnya sesuai dengan fakta aja kan? Iya, Faktor pendorongnya mungkin semangat tahun baru gitu ya. bisa. Tahun baru kerja kan baru. Contoh misalkan pendorong, misalkan kalau saya ya di situ apa itu dulu satu anunya Dokumen RKA. dokumen yang harus saya buat adalah dokumen RKA. Faktor pendorong saya adalah jadwal. Nah, contoh ya, jadwal asistensi sesuai dengan waktu. Nah, itu pendorong. Jadi tidak akan maka ketika menyusun RKA itu outputnya akan terjadi sesuai dengan yang ditargetkan. Kenapa? Faktor pendorongnya jadwal yang ditetapkan oleh tim asistensi sesuai. Ya, berarti saya ini Contoh contohnya ya. RKT kan? Iya, Rencana kerja tahunannya penyuluh nih. betul. Kan harus di awal tahun tuh. Ya. Berarti harus sesuai, karena pendorongnya harus sesuai dengan Bisa jadi contoh nih, contoh karena koordinasi. Contoh ya, faktor pendorong koordinasi dengan tim penyuluh dilaksanakan. Contoh faktor pendorongnya. sip. Contoh ya. Perwakilan penyuluh sudah bisa. Ya, contoh penyuluh sudah bisa. Ini kan fungsional ya. Tapi saya sebenarnya paling tegang nih dengan yang ini nih. File pendukung. File pendukung. Nah, file pendukung itu kalau nggak Tapi salah apa? Nanti aja nanti. hasilnya, hasil realisasi ya. Iya. Nah, jadi gini, sama kayak SKP. File pendukung itu dokumen yang kita produksi, Iya. yang kita kerjakan itu berupa apa bentuknya? Sementara masih berupa folder. Nggak bisa, harus Maka dalam dari bentuk dokumen. itu. Nah, ini contoh. Ini yang saya katakan tadi, kita berkreasi tadi. Kalau berupa folder, maka kita harus print out-kan dan ditandatangani. Yang bahasa saya begini, yang namanya bukti itu adalah hasil kerja yang kita akui sebagai hasil kerja kita. Salah satu buktinya adalah kita tanda tangan di situ. Contoh misalkan ketika Mbak Weni saya tugaskan membuat notulensi seluruh rapat. Maka seluruh notulen rapat Mbak Weni tanda tangan. Itu membuktikan bahwa dokumen tadi sah sebagai dokumen pendukung atau bukti pendukung dari kinerja kita. Contoh itu. Baru diupload dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Makanya Mbak Eli kalau bisa udah bikin laporan bulanan gitu. Jadi aman nanti uploadnya. Bayangan saya gini, Mbak Eli bikin laporannya itu sederhana saja. Misalkan nih,
yang selama ini dibutuhkan laporan per sub kegiatan, misalkan nih, sub kegiatan ini berapa realisasinya, berapa sisanya, boleh. Saya berkreasi sendiri. Nanti Mbak Eli tanda tangan di kanan, mengetahui atasan langsung. Itu untuk jadikan bukti kita. Sebenarnya itu saya sudah buat. Nah. Sudah saya tuangkan SKP. Nah, ada apa? Laporan kaya Nah, kerja. itu harusnya Mbak Eli dituangkan di SKP, karena itu bukti kinerja, hasil kerja kita. Ke depan nanti tahun 2024 Mbak Eli bisa dirumuskan tuh, kita bantu nanti rumuskan anunya, indikatornya sama sasaran saya bantu rumuskan nanti. Siap. Supaya kelihatan per bulannya nanti Mbak Eli. Ya, yang lain silakan ada yang mau di. Ini tetap aja. Boleh. Jangan tetap. Ya, kita bisa berkreasi lah. Apa namanya? Mereka-reka kira-kira, karena yang mau diupload nih apa nih nanti di PDF-nya. Nah, Itu sih. Kalaunya di SKP kan yang diupload itu kan linknya ya. Iya, Nah, kalau di sini apakah dokumen. dokumennya ya? Tapi Itu PDF. ada sih di bawahnya nih, maksimal 5 mega. Ya. Nah, kalau seandainya bentuknya berupa laporan, biasanya kan ada foto tuh. Ya. Nah, foto itu kan berat. Kalau bisa jangan seluruhnya dulu. Misalkan seandainya di lebih dari 5 mega, kita ambil yang apa ya? Yang utama dulu. Cover dan yang tanda tangan. Isi lengkapnya nggak perlu lah. Kalau seandainya dianggap berat. Tapi kalau cuman 10 lembar, saya pikir nggak sampai 5 mega itu. Kalau laporan. Kecuali kalau laporan sudah minta Dikvel HD kan tebal itu Dikvel HD itu. Sampai 2 buku bahkan. Itu mungkin agak berat mungkin ya. Kalau yang dokumen Dikvel HD. Makanya biasanya saya kalau mau mengupload laporan, saya cek dulu kapasitas file laporan saya. Kalau lebih dari 5 mega, maka saya edit. Saya sunting bahasanya supaya turun ke di bawah 5 mega untuk bisa diupload. Ini contoh ya, contoh. Pak Sam juga nanti bisa memberi contoh teman-teman di penyuluh antara yang kinerja dengan bukti dokumennya mau berupa apa. Nah, itu dia tuh. Nah, itu Pak Sam yang harusnya menjadi Sementara koordinator. Kawan-kawan kita hanya folder aja bukti dokumennya kan. Karena apa? Kenapa folder? Karena kan SKP itu dia cuma minta link. Iya. Nah, karena minta link, kerjaan banyak, otaknya jalan, ya kasih folder aja dulu kan, kasih link. Nah, kalau ini dari kemarin saya sudah mentoknya di sini nih. Nah, kena sudah saya bilang. Kenapa? Karena dia minta filenya. Bukan linknya. Iya. Akhirnya yang link lu yang buat. Ya, jadi gini, Pak Sam saya tahu, tipe Pak Sam kan tipe yang cerdik ya, mensiasati sistem. Saya paham banget karena saya lama bergaul dengan Pak Sam. Nah, apa yang dilakukan Pak Sam itu tidak terjadi di saya. Jadi di SKP saya memang saya buat linknya. Saya buat folder, tapi folder itu saya isi dengan apa? Dengan dokumen PDF. Jadi ketika saya mengambil kembali, saya mudah nanti tinggal memilah lagi. Ini contoh Pak Sam yang menyerah ya di sini. Gak bisa deh ini kau dari sini. Pak Sam. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya atau tanya Pak Beni. Lalu selanjutnya setelah mengisi faktor pendorong, penghambat, dan Ya. upaya, ada tombol warna merah tambah rencana aksi. Nah, ini nih apa nih? Ini rencana aksi itu tuh bahasanya kayak tahapan-tahapan yang kita telah lakukan dalam mencapai target kinerja. Contohnya kayak Pak Bambang, targetnya di triwulan 3 adalah satu dokumen RKA SKPD atau laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD. Jadi tahapan Pak Bambang dalam mencapai dokumen RKA ini sudah ngapain aja? Contoh yang pertama, melaksanakan rapat, koordinasi antar bidang. Oke. Kayak gitu. Sip. Tahapan yang didapatnya Ya. dokumen ini ya. Tahapan langkah-langkah yang didapatkan dalam mencapai target 1 ini apa? Wah, cocok nih. Ini kayaknya sedih Pak Bambang kalau kamu pindah nih. Ya, mungkin apa yang dibilang Pak Sam itu sudah intermezzo ya. Secara tidak langsung Weni sudah menguasai perencanaan dengan detail. Mulai dari perencanaan dokumen Renstra sampai kepada rencana aksi pribadi bahkan ini. Nanti kalau teman-teman boleh membuat rencana aksi pribadi, misalkan nih contoh membuat draft SPT. Boleh. Tuh, apa buktinya bahwa kita membuat draft SPT? Kita parah di SPT itu. Makanya saya bilang pentingnya paraf supaya membuktikan ketika nanti diupload ke dalam sistem, itu ada paraf kita di situ. Makanya Mbak Weni saya paksa teman-teman di perencanaan untuk setiap kali pekerjaan paraf. Karena itu membuktikan. Mungkin untuk yang teman-teman honor kena belum ya, belum buat TK, mungkin belum. Nanti suatu saat
Bisa jadi itu. Disuruh buat PK teman-teman di tenaga kontrak honor. Kalau di saya betul. Misalkan contoh saya diminta untuk membuat RKA. Maka tahapan pekerjaan saya rapat antar bidang, rapat koordinasi internal, rapat dengan Bapeda, rapat dengan BPKAD, kemudian asistensi. Itu tahapan saya sampai kepada RKA DDPA saya selesai. Itu contoh ya, contoh tahapan kerjaan. Nah, bukti rapat saya berupa apa? Bisa notulensi. Kalau asistensi kan berita acara hasil asistensi contoh. Itu yang sudah saya coba terapkan. Dan Mbak Weni memahami dengan baik sekali tahapannya. Lanjut Mbak Weni. Ini saya sebagai contoh mengisi untuk jumlah dokumen RKA. Faktor pendorong dalam mencapai kinerja adalah jadwal asistensi sesuai dengan waktu. Faktor penghambatnya adalah perubahan anggaran yang diberikan. Lalu upayanya selalu berkoordinasi dengan Bapeda dan BPKAD untuk sinkronisasi data. Lalu rencana aksi yang Pak Bambang lakukan adalah membuat rapat kinerja. Lalu selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Bapeda dan BPKAD. Setelah terisi semua, Pak Bambang bisa mengisi file pendukung, yaitu dalam mendukung jumlah dokumen RKSKPD. Setelah itu disimpan. Akan muncul seperti ini. Lalu di sini rencana aksi ada tulisannya selesai, proses, belum. Ini bisa kita ganti dengan mengklik, akan muncul apa yang kita lakukan. Status yang sedang dilaksanakan. Contohnya, karena ini udah triwulan 3 kan berarti otomatis sudah selesai nih. Berarti otomatis membuat rapat kinerja sudah dilaksanakan, Bukan update status. Contoh. Mungkin bukan contoh supaya contohnya benar pas, itu bukan rapat kinerja tapi rapat penyusunan anggaran, perencanaan anggaran, supaya bagus contohnya sesuai dengan dokumennya nanti. Nah, jadi rapat penyusunan perencanaan anggaran dan ya perencanaan anggaran sesuai kan dengan dokumennya. Oke, lanjut. Nanti yang evaluasi karena ada sendiri. Jadi untuk evaluasi saya punya dokumen sendiri namanya dokumen evaluasi triwulanan. Itu tahapannya sama, rapat evaluasi juga, koordinasi antar bidang juga, kemudian sampai kepada Radalog ya, Radalog bagian dari rapat evaluasi. Nah, itu contoh-contoh. Lanjut Mbak ini. Sebenarnya rencana aksi ini kita susun awal tahun, kayak tadi. Kita menyusun rencana aksi tahun 2024 di tahun 2023. Rencana aksi individu juga seperti kayak gitu. Jadi ini karena kasusnya sudah lewat, berarti otomatis yang triwulan 1-4 kita menyesuaikan rencana aksi yang berjalan di triwulan tersebut. Tapi yang paling benar dikerjakan sebelum tahun itu berjalan. Jadi nanti ada kasus rencana aksi yang kita rancang di awal tahun tidak sesuai dengan rencana yang terjadi di lapangan. Ya, sebagai contoh misalnya, kita menargetkan pemantauan selesai di bulan Maret misalnya, tapi ternyata di bulan tertunda di bulan April. Jadi status ini bisa prosesnya belum dilaksanakan. Karena rencana aksi itu kita rencanakan di awal tahun. Ya, mungkin contoh kasus ketika saya mentargetkan untuk pembuatan laporan triwulan di triwulan 1. Ternyata TW saya itu baru bisa dilaksanakan di awal triwulan kedua karena dokumennya baru jadi karena saya harus mengumpulkan data dari seluruh bidang, maka saya harus baru bisa menyelesaikan di triwulan awal triwulan kedua. Itu contoh. Makanya di triwulan 1-nya saya kosong. Iya. Ini sama kasusnya ketika saya mengisi SKP saya. SKP saya betul-betul saya isi berdasarkan dokumen yang berhasil saya kumpulkan. Kalau memang saya belum melaksanakan, saya memang tidak mengisi realisasinya. Saya hanya isi realisasi yang sudah saya laksanakan saja. Karena Pak Sam itu meskipun cerdik, tapi saya khawatir takut dikritisi sama teman-teman yang lain. Saya cuma mengupload link, tapi tak ada isinya. Itu contoh ya. Lanjut Mbak Weni. Lalu selanjutnya kita melaporkan hasil realisasi pada klik bagian triwulan bagian atas sesuai triwulan yang kita ingin isi. Jadi sebagai contoh ini Pak Bambang hanya mengisi triwulan 3. Jika klik triwulan 1, maka hasilnya akan kosong karena Pak Bambang belum mengisi triwulan 1.
Contoh kasus. Yang tadi yang Ya, jadi kalau memang kita tidak mentargetkan triwulan 1, 0. Tidak mentargetkan selesai. Tapi 0. misalnya Pak Bambang tidak menargetkan triwulan 1, tapi kan ada rencana aksi yang kita Ya, tahapkan, betul. yang kita lakukan. Jadi ada Nah, dua. berarti dua- tetap nah, diisi. Betul. Jadi gini teman-teman. Kenapa kok misalkan contoh saya membuat Pak di dalam target saya RKA DPA itu jadi di triwulan kedua. Ya Mbak ini ya. Iya. Selama ini memang RKA kan DPA memasuki Pak ya, terbitnya triwulan 2 kan. Tetapi dari sejak Januari saya sudah melakukan rapat itu yang disebut dengan rencana aksi. Rapat mengundang teman-teman semua ini bagian rencana aksi saya untuk menyusun RKA DPA. yang tadi ada faktor pendorong. Iya Betul. benar. Betul. Jadi rencana aksi tadi contoh rapat koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka penyusunan RKA DPA. Nah, itu rencana aksi saya. Kemudian apa lagi? Membuat matrik pagu anggaran per sub kegiatan, bagian dari rencana aksi. Nah, nanti ke depan bisa saja saya berbagi. Saya hanya membuat rekapnya, tetapi yang mengumpulkan datanya Mas Giva. Nah, maka saya menurunkan lagi nih kinerja saya kayak Mas Giva, karena saya sebagai ketua tim kerja. Boleh saya turunkan. Oleh karena itu, Mas Giva tidak boleh mengambil kinerja yang bukan saya turunkan. Dia tidak boleh mengambil kinerja sendiri. Hanya boleh saya yang menurunkan ke dia. Jadi berjenjang dari kadis, sekretaris, saya, Mas Giva, kadis, sekretaris, saya, Mbak Weni itu satu garis nanti. Tidak boleh menyeberang. Misalkan nih, Mas Giva dapat tugas pekerjaan dari umum, sebenarnya tidak boleh. Kecuali dia ditugasi, memang ditugaskan dari atasan langsung atau Pak Kadis, baru boleh. Tapi kalau dia sendiri minta, tidak boleh. Tidak boleh, kecuali ditugasi. Tetapi kalau memang kerjaan dia, memang sudah tupoksi, wajib diambil. Jadi yang terjadi sama saya aja. Nah, iya. Saya jadi Ya, ya karena kan begitu memang yang diminta. Ya. Lanjut Pak ini, ada yang mau dijelaskan lagi? Habis itu selesai. Nah, kalau sudah selesai, cukup. Nah, jadi kali ini yang membedakan itu apa pertama dengan e-kinerja aplikasi? Buka Belum tahu ya. Nah, sebenarnya hari ini saya mengundang Mbak Pager untuk sama-sama membuka. Mbak Pager membuka e-kin, Mbak Weni membuka e-sakip. Nah, kita sinkronkan mana sih data yang bisa kita ambil. Nah, kalau saya meskipun tidak membuka kinerja saya sudah mendownload SKP saya download, saya serahkan ke Mbak Weni untuk dicek apakah cukup datanya sementara ini. Nanti kalau sudah yang belum saya lakukan kan di situ belum saya download itu yang rencana aksi saya. Nggak ada ya? Tidak ada kan? Enggak. Nah, rencana aksi saya belum saya download. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di SKP sudah ada. Per triwulan saya punya sudah. Namanya rencana aksi saya. Sama sebenarnya sih, tinggal kita ngisikan kembali saja untuk di sakipnya. Untuk ini mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan, Mas. Silakan Mas Adi. Ya, terima kasih Mas. Ini kan memang saya nggak pernah ngikutin dari awal ya. Nah, dan saya baru terus per 1 Desember ini gitu. Nah, untuk kami pribadi kan belum bisa masuk usernya, terus apa segala macamnya belum ada. Nah, itu di mana? Apakah bisa dibantu Pak hari ini ataukah nanti konsultasinya atau gimana gitu Mas? Baik. Mas Bambang. Kasusnya Mas Adi menjadi bahan untuk teman-teman yang lain. Kayak ada Mas Sandi nggak? Apa ya? Arif. Mas Arif itu masuk bulan berapa dia? Kalau 3 bulan yang lalu. Oke, terus satu lagi yang dari yang bidang 3, siapa Mas Arman? Mas Arman masuk bulan berapa itu? Nah, maka dia harus membuat SKP di e-kinerja dulu. Jadi dimulai dari e-kinerja Mbak Pager dulu. Kenapa? Supaya datanya kesinkron. Karena kalau kita masing-masing terpisah nanti bisa nggak sama datanya. Jadi saya sarankan Mas Adi nanti membuat SKP dulu menggunakan e-kinerja, aplikasinya e-kinerja, pengampunya Mbak Pager, Nur Fajriah di bagian umum. Beda aplikasi. Beda aplikasi. Nanti kalau sudah jadi di sana, baru nanti itu di copy masukkan ke sini. Jadi lebih mudah. Karena kalau membuat ini dulu kesananya
Kalau bikin SKP-nya bingung nanti itu. Ya masalahnya kalau Mas Bagus itu kan targetnya setahun. Dia targetnya loh 12 bulan. Mas Adi kan cuma sebulan aja itu. Ya, kalau itu nanti tinggal diskusi dengan makanya saya kemarin sudah Mas Adi sudah ke ruangan saya kemarin diskusi. Jadi untuk yang 1 bulan ini jangan minta banyak dulu lah kinerjanya. 1 atau 2 kinerja lah untuk mau sekedar jangan sampai kosong di 1 bulan ini. Karena kalau sampai kosong Mas Adi SKP-nya 0 nanti itu di DLH. Jadi saran saya itu 1 atau 2, paling banter 2 lah supaya nggak berat. Nah, betul. Pertama ketemu dulu dengan sebenarnya kepala bidang tuh minta sama ada sholat. Minta dulu Mas Adi. Yang sasar kinerja mau disasar yang mana? Apakah urusan B3 atau persampahan? Nanti ada pilihan Mas Adi. Itu ada pilihan kinerja di situ. Di kepala bidangnya ada pilihan kinerjanya. Tinggal Mas Adi minta yang mana nih saya harus nyasar. Nah, kalau udah dapat baru ke Mbak Pager. Apakah itu redaksinya sudah ada di SKP-nya Bu Kabid? Kalau dia belum ada, maka harus cantolkannya di situ. Mas Adi buat SKP-nya itu, tapi cantolan sasarannya Kabid yang mana ditentukan di situ. Nanti diskusi dengan Mbak Pager. Diskusi dengan Mbak Pager. Itu tinggal ngisi aja kok. Gampang itu. Kalau cuma 2 aja gampang. Targetnya cuma 1 kan? 1 dokumen. Aman aja. Ya. Ya. Nah, tinggal nanti Mas Adi pikirkan ketika sudah ketika mencantumkan 1 dokumen, sudah dipikirkan dokumen produksinya seperti apa barangnya, karena itu yang akan diupload di sini nanti PDF-nya, dokumennya. Itu yang saya ditanyakan Pak San tadi. Jadi ketika kita sudah berjanji bahasanya, saya akan siap membuat 1 laporan akhir kegiatan, maka siap-siap laporan akhir tadi dibuat PDF, diupload ke dalam aplikasi ini nanti. Itu contoh. Ada yang lain? Ibu Ami ada komentar, Bu? Kalau Bu Ami sudah aman, karena Bu Ami sudah kami isikan. Tinggal nanti Bu Ami mengarahkan anggota yang belum untuk sama Bu prosesnya dengan SKP yang sebelumnya dengan Mbak Pager Bu sama. Hanya kalau ini lebih detail kayaknya yang ini. Jadi Pak Bambang, ini kan di kegiatan khusus di kegiatan pemantauan kan biasanya seperti sudah aturannya memang skemanya memang hasil pemantauan itu kan setahun 2 kali per semester. Nah, apakah di setiap triwulan itu harus terisi semua atau per semester saja? Seperti yang tadi disampaikan kan sebenarnya bisa rencana aksi kan persiapan atau apa, mungkin itu memahamkan kepada teman-teman aja sih kalau memang di dalam per triwulan itu ada isinya. Nah, itu targetnya bagaimana? Itu aja yang perlu diperjelas. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sama dengan pertanyaannya Mbak Lia tadi ya. Mbak Eli. Jadi sama kayak saya juga begitu, Bu. Ada target kinerja saya cuma 2 dokumen, Bu. Padahal kan itu ada 4 triwulan tuh. Sementara Bu Ami yang ditargetkan kan per semester, artinya dalam 1 tahun hanya 2 kali kan. Nah, saran saya tempatkan targetnya di triwulan 2 dan triwulan 4. Satu hasil pemantauan di triwulan 2 dan 1 hasil pemantauan di triwulan 4. Nanti kecuali memang hasil pemantauan itu bisa didapatkan di triwulan 3. Kalau yakin bahwa triwulan 3 sudah terbit, hasil pemantauannya boleh. Nah, triwulan karena hanya 2 kan 2 semester, Bu ya. Maka 2 saja. Nanti triwulan 1 0, triwulan 4-nya 0. Nah, di triwulan yang 1-0 ini kita bisa isi rencana aksinya adalah misalkan sih penyusunan atau rencana pemantauan, menentuan tim kerja, jadwal pemantauan, semacam itu. Kita bisa bikin begitu dalam bentuk yang diupload kosong, Bu. Kalau untuk rencana kerja kosong. Nanti setelah akhir baru kita disuruh mengupload dari apa yang kita lakukan. Contoh misalkan nih, kita membuat tim kerja, SK tim kerjanya diupload. Ya di akhir di realisasi kerja, di penilaian kinerjanya baru kan terakhir itu kan. Jadi hasil kerjanya dilaporkan dalam bentuk dokumen PDF.
upload. Sebenarnya sih ini hanya, kalau saya bilang, kita hanya mengadministrasikan apa yang sudah selama ini kita kerjakan. Ya selama ini kita nggak pernah mengupload tuh, misalkan saya bikin matrik, nah itu nggak pernah diupload karena dianggap ini kan nggak penting. Padahal itu kerja kita, silahkan diupload sebagai rencana aksi, Bu. Sebagai bagian dari rencana aksi, boleh. Nah ini sebenarnya di SKP juga begitu, cuman Mbak Pager belum detail. Nanti makanya saya berharap Mbak Pager ada di sini, nanti kolaborasi dengan Mbak Weni nih, kerjasama. Di 2024, SKP-nya bisa lebih rapi nanti. Bisa lebih rapi 2024. Nah itu Pak Sam boleh bertestimoni lagi nanti, karena ada yang kancil melawan ketimun gitu banyak. Iya, ini sebenarnya kita dimudahkan sebenarnya kalau dengan begini kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar melaksanakan pekerjaan. Nanti nggak tahu kalau teman-teman tenaga honor belum ya disuruh bikin PK ya. Nah kalau saya disuruh, ini sudah tahu, Gipa sudah tahu kan? Nah sudah tahu. Jaya masih sudah tahu bagaimana. Apalagi nanti P3K pasti bikin SKP, pasti bikin PK ini. Yang sudah mulai belajar. Ada lagi Pak ini mau tambahkan? Tiga ya. Teman-teman ada lagi mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kita terakhir kapan nih Pak ini kemarin itu? Tanggal 14 ya? 12 ya. Nah, ini sesuai dengan nota dinas. Pak Kadis berharap isian sakit masing-masing pegawai tanggal 12 sudah terupload. Tanggal 12 telah terupload. Nah ini saya khawatir kalau ini nggak diselesaikan, raport kita akan diupload oleh biro organisasi ke grup kepala dinas. Saya khawatirnya itu. Akan dicek satu persatu keterisiannya. Kalau ini terupload, ya khawatir Pak Kadis menegur kita nanti ini. Sebelum ditegur, kita isi baik-baik. Dan saya yakin Mbak Weni dengan senang hati membantu untuk teman-teman. Semoga tahun 2023 ini lancar pembelajarannya, 2024 sudah aman. 2024 sudah aman. Karena 2024 seperti Mbak Weni ceritakan, seharusnya sudah mulai dirancang saat ini. Makanya tadi sudah nyambung nih. Pagi tadi kan kita nyusun rencana aksi untuk kegiatan kan? Nah itu bisa dipakai bahan inspirasi untuk menyusun SKP kita. Semua rencana aksi yang ada di sub kegiatan dan kegiatan itu menjadi inspirasi kita untuk membuat SKP. Silahkan di breakdown kan masing-masing. Yang bagus tadi Mbak Eli juga karena cuma ada satu ya, satu kan di sekretaris kan cuma satu ya sasarannya. Nah Mbak Eli menurunkan jadi 2. Mbak Eli boleh lebih daripada 2. Silahkan lebih dari dicari kira-kira yang bukan, artinya yang memang kita kerjakan, yang selama ini tidak pernah kita akui sebagai hasil kerja kita. Selama ini kita kerjakan tapi nggak pernah dilaporkan. Selama ini banyak teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita coba melaporkan lah, walaupun dalam bentuk sederhana. Contoh, Mas Gipa selama ini ketika rencana aksi dia yang selama ini dikerjakan adalah membuat matrik pagu anggaran. Tapi selama ini kan itu nggak pernah diakui sebagai hasil produk kan. Nah itu sebenarnya bisa diakui dengan cukup diparap, diupload ke dalam sistem ini, sakipnya boleh. Kita parap, itu mengetahui atasan langsung boleh. Karena ini supaya memberikan contoh sederhana lah, contoh sederhana. Mbak Weni setiap bulan sekali, bahkan kadang-kadang seminggu sekali itu membuat rekap checklist. Itu bisa menjadi bahan klaim dia sebagai kinerja dia, boleh. Karena memang terbukti ada barangnya. Cuma selama ini nggak pernah kita jadikan sebagai bukti kinerja kita. Teman-teman yang lain juga begitu. Misalkan teman-teman membuat rekap, kalau Mbak Wulan misalkan rekap sampah yang dibuat analisisnya per bulan, boleh. Sederhana analisisnya, nggak usah. Yang penting ada bukti. Daripada kita mengarang aneh-aneh, kita mendingan yang kita ajarkan aja, kita kreasikan, tanda tangan kita, minta persetujuan dari kepala atasan langsung, upload, aman sudah. Nah, saran saya, supaya kita nampak, Mbak Eli tadi kan cuma setahun sekali ya, supaya nampak kita buat itu per bulan, Januari sampai dengan Desember, meskipun datanya, formatnya sama, cuma kita ganti bulan saja. Aman seperti itu. Apalagi kalau data bergerak, contoh data realisasi keuangan kan tiap bulan bergerak tuh.
Pasti ada datanya tuh tiap bulan bergerak. Nah, saya kayak sampah ketika nanti contoh Mbak Wulan sudah mulai membuat laporannya bulanan, Mbak Wulan punya alasan untuk menggedor teman-teman kabupaten kota. Karena progresnya masih belum nampak nih, misalkan. Kecuali kalau ada kesepakatan nih, uploadin data per triwulan, nah monggo. Kalau misalnya sulit per bulan, ya per triwulan lah. Nggak tahu kalau di Jogja kemarin bisa per bulan data sampah itu upload di Jogja. Di mana? Banyumas per bulan. Malah per hari lagi. Nah, kalau per hari ini sama dengan punyanya Balikpapan. Balikpapan itu laporannya harian lagi. Dia Balikpapan laporannya harian. Kita masih baru triwulanan ini. Yang diminta Mbak Pager kan baru triwulan nih. Kalau Balikpapan sudah harian. Nah, lebih rinci lagi. Nah, pelan-pelan kita mencoba mengikuti ritme yang sudah ditetapkan. Mau enggak mau kita harus ikut. Sekarang kita baru belajar triwulan. Ingatkan dia, Pak Sam jangan lagi pakai cara cerdik ya, ketangkep Baik, Pak. sama KPK nanti. Jadi gini Pak, mengikuti ini termasuk ketika kita ke Mendagri, akhirnya saya tambah yakin, ini kan sudah lama ya digaung-gaungkan terkait dengan penerimaan kita loh berdasarkan kinerja. Cuma kan susah mengukurnya. Jadi ada yang berdasarkan absen, ada berdasarkan apa gitu ya. Nah, Kemendagri kan masih sering keliru. Kita kasih info kemarin bahwa akan ada kolaborasi BKN dan segala macam. Nah, terakhir ini kemarin saya jadi berpikir, jangan-jangan Sakip ini menjadi apa ya namanya? Tolak ukur kita menerima insentif itu seberapa. Jadi buktinya nanti Betul. ini kira-kira. Betul. Jadi ya diisi aja Iya. dengan Jadi gini, saya belum berani terlalu jauh. Memang saat ini penerimaan tunjangan kita hanya berdasarkan nama jabatan. Hanya berdasarkan nama jabatan. Tidak pernah didasarkan pada hasil kerja. Ke depan saya khawatir suatu saat Pemprov dipaksa oleh Mendagri, dipaksa Menpan dan dipaksa oleh Menkyu itu untuk mengeluarkan atau membayarkan insentif bulanan kita itu, tunjangan bulanan kita itu berdasarkan kinerja kita ini yang ada di Sakip dan SKP. Karena sudah ke depan ini sudah tribulanan kan, jangan-jangan tahun 2024 2025 laporan kita diminta bulanan sudah nanti ini. Kalau sudah di bulanan, maka mudah bagi Mbak Reni untuk membayarkan tunjangannya. Apakah tercapai atau tidak? Berapa persen tercapainya? Nah, itu nanti itu betul kata Pak Sam ke depan, tapi sih mudah-mudahan kita dengan pelan-pelan mengikuti sistem sakit kita ini, kita nggak kaget jika suatu kali diterapkan. Kita nggak kaget. Karena saya khawatir ya, ini ada yang kalau ada menu. Ya supaya gambarnya kita mati. Karena pelatih, yang askan itu sekda dari gubernur menjawab pertanyaan itu. Berapa kali saya mendapat bocoran informasi dari biro organisasi, kita belum bisa menjawab kenapa tunjangan sakit. Kenapa angkanya begitu? Apa dasarnya? Itu belum dijawab. yang nanya kenapa dasarnya katanya. Saya jawabkan dasarnya apa? Duitnya banyak. Itu jawab. Iya benar. Pasal itu sudah tahu kenapa? Karena baru pasal sudah merasakan apa dari Menpan sudah ada mulai terbuka bahwa bagaimana juga pengelolaan keuangan kita cepat atau lambat pasti akan itu. Makanya kalau akan jangan dikeluarkan karena itu kawan. Diam di Jawa terima aja lah. Mungkin itu sih. Mungkin tanda juga udah mau selesai kali ya. Jadi kita seperti ya, pesan Pak Kadis tadi pagi,
sistem pemerintahan kita sudah mau harus meninggalkan pola-pola sebelumnya. Kita harus meninggalkan memasuki era pola digital, pembuktian kinerja itu sudah tidak bisa dihindari. Kita harus pelan-pelan mengikuti penentuan nama jabatan penentuan pendapatan berdasarkan beban kerja, hasil kerja itu akan terjadi pelan atau lambat laun akan terjadi. Ada lagi Mbak ini? Mau disampaikan? Oke. Untuk rencana aksi yang tadi pagi sudah kita coba susun. Kita paling lambat di minggu ketiga ya. Nanti saya ingatkan kembali, Mbak ini akan buatkan checklist mana-mana saja yang sudah menyelesaikan rencana aksi yang tadi pagi, yang sudah BT-nya kita sampaikan. Saya sendiri juga belum lengkap itu Mbak ini, yang rencana aksi ya. Belum lengkap kan punya saya itu. Ya. Nanti setelah ini kita sama-sama lagi melanjutkan lagi. Sambil kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengingatkan besok pagi jam 8.30 di Hotel Jatra kita radalog. Seperti bagaimana biasanya yang di Astara ya? Astara, salah lagi nih. Ya itu Astana. Yang biasanya diminta untuk memberikan klarifikasi keterangan itu PPTK dan atau KPA. Nah, saya operator itu khusus itu, dan yang disasar khusus itu Mbak Farah itu biasanya, yang disayangi sama Bu Sri ya. Saya nggak ngerti juga kenapa sayang betul dengan Bu Sri itu. Sampai merah padam mukanya Mbak Farah itu. Oke, Mbak Farah ada anunya, data radalog Mbak Farah? Di WhatsApp ya? Saya WhatsApp ke Mbak ini ya, karena Mbak ini yang buka anunya tuh. Buka file. Oh ya barusan. Ini bukan dulu Pak, biar masuk di situ, saya nggak buka aja. Ya, saya share Mbak Farah share ke ini ya. Mbak Farah share ke ini aja. Saat ini mulai dari beberapa waktu lalu, beberapa kali radalog, yang dipertanyakan oleh tim itu bukan hanya realisasi saja. Sudah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Jadi tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu PPTK dan KPA dicek kembali apakah sudah merumuskan faktor pendorong dan faktor penghambat untuk masing-masing sub kegiatan. Mudah-mudahan lancar karena sudah terisi ya. Kalau belum terisi nanti bisa. Ini datanya Mbak ini ya. Nah, ini data yang sudah dikumpulkan kemarin sampai dengan bulan November. Jadi radalog kita ini dasar pembahasannya data di bulan November, termasuk kinerja fisik dan keuangan. Ini Mbak Beni untuk yang raporan kinerja kita sampai dengan bulan November sudah terisi semua kan? Nah, sekali lagi ini masih nggak tahu sempat dan nanti malam itu teman-teman mengisi. Mudah-mudahan sempat. Mohon kepala-kepala bidang PPTK dan ketua tim kerja mengidentifikasi kembali laporan kinerja yang di-share Mbak Weni. Jangan sampai nanti kita ketika ditanya oleh tim nggak terjawab tuh faktor pendorong dan penghambatnya. Silahkan dicek kembali. Kemudian juga sama untuk yang rencana aksi 2023 itu juga bahan radalog supaya jadi bahan kerpean kita lah. Oke, nanti kita share lagi Mbak Weni ya. Yang saya ingatkan kembali nanti malam untuk yang rencana aksi 2023 dan laporan kinerja 2023 sampai November sebagai bahan radalog. Manakala nanti dibutuhkan jawabannya kita sudah punya. Untuk yang ini sudah bisa di-share nanti malam. Atau sore ini saya share nanti yang ini. Yang materinya dari Mbak Farah. Jadi Mbak Farah sudah membuat rekap laporan keuangan sekaligus sampai masuk ke dalam aplikasi Tefra-nya Mbak Farah ya.
Jadi semua laporan ini sudah dimasukkan ke dalam Tepra, nggak perlu khawatir. Jika dirasa ini ada yang kurang, berarti mungkin selisih data dengan laporan yang disampaikan ke kami. Silakan nanti dicermati kembali. Oh. Untuk laporan pengadaan sudah selesai ya sampai dengan November. Apa di aplikasi apa itu? Sikap ya? Aplikasinya masih sementara di sini Pak, izin. Hmm. Memang identifikasinya yang agak sulit itu di belanja makan minum. Kalau untuk belanja jasa, Pak, belanja modal, kayak gitu-gitu sih aman sih Pak. Cuman yang memang agak susah ini masih identifikasinya disamakan dengan RUP itu di belanja makan minumnya Pak. Itu yang Karena 2003. yang kemarin ada sempat ditanya soal pencatatan non tender itu Pak. Oke. Saya belum mendalami ini ya, yang apa yang disampaikan Mas Jaya. Nanti tolong diskusikan dengan teman-teman yang paham ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah datanya nggak sinkron antara yang dilaporkan formatnya dengan DPA kita atau dengan proses pembayaran? Iya Pak, jadi kalau untuk sebenarnya pekerjaannya ini kan sebenarnya terbagi di bidang, cuman di RUP-nya kan penulisannya itu Pak. Jadi Kembali lagi masalahnya itu di penulisan RUP itu. Tulisannya belanja makan minum dan tidak tahu nih duitnya siapa, karena itu yang jadi masalah untuk pencatatannya Pak. Oke. Untuk laporan pencatatan kan saya punya sudah yang kemarin diminta sama teman-teman sekretariat yang minta rekap semua itu kami sudah punya. Cuman kembali identifikasinya lagi untuk disamakan di aplikasi itu agak susah. Oke. Karena namanya yang beda. Saya belum tahu ya, di aplikasi itu mengambil data mana. Saran saya, kalau untuk realisasi gunakan data SP2D. Betul ya? Mbak Reni untuk realisasi keuangan itu di SP2D ya? Untuk ya, Mas Jaya nanti bisa coba diidentifikasi menggunakan data yang ada di SP2D. Karena itu datanya detail itu sudah itu. Iya Pak, untuk data SP2D kan saya punya juga. Nah, Saya ya. kan buka di aplikasi SIPD Siap. Di situ saya bisa lihat SP2D yang sudah keluar. Cuman maksudnya di aplikasi ini kan dia narik datanya itu dari RUP Pak. Sama sebenarnya masalahnya sama Tepra. Tepra itu kan selalu bermasalah laporannya itu karena nama kegiatan RUP itu nama yang umum yang nggak dispesifikkan ini punya siapa. Sementara di situ kan kita memang benar misalnya di RUP itu tulisannya punyanya Ibu Ami misal sebagai KPA, tapi kan kita nggak tahu nih Pak, ini pengampunya kegiatan makan minum apa. Sementara banyak rata-rata nominalnya itu nominalnya sama, tapi kita nggak tahu nih ini rapat apa, rapat pemantauan nggak, atau rapat pencemaran nggak, itu nggak ada dituliskan di situ Pak. Memang agak masalahnya itu di situ akhirnya. Artinya hanya mengidentifikasi data yang ada di SP2D kan. Nah saran saya nanti ke depan, nggak tahu kalau sekarang masih bisa nggak dieksekusi. Setiap bulan, tolong teman-teman yang bendahara pembantu itu ketika menyampaikan data kepada kami itu dilengkapi dengan nomor SP2D-nya. Nah, ke depan nanti Mbak Farah bisa nanti di Excel recap-nya disantumkan nomor SP2D. Jadi kita menggunakan nanti data SP2D saja. Setiap bendahara silahkan mencantumkan SP2D sehingga nanti Mbak Farah nggak susah lagi dan Mas Jaya juga nggak susah lagi mensinkronkan antara Tepra dengan RUP ya. Nah, jadi biar sinkron. Ini pengalaman juga saya kemarin tadi pagi saya ikut rapat di kantor gubernur sama. Jadi kita pelaporan keuangan bukan berdasarkan data rekap dari bendahara, tetapi data SP2D. Sekali lagi nanti ke depan sama juga Mbak ini kita sinkronkan saja semua datanya, tidak lagi menggunakan data dari PPTK. Ya, kayak ke depannya, enggak lagi ya. Oh ya, nanti kita bicara minggu depan itu. Nah, untuk ke depan nanti semua data realisasi keuangan kita akan menggunakan data SP2D. Nah, nanti tinggal kemarin saya dapat diskusi antara saya, Mbak Reni, Mas Dodo dengan Mas Yudi ya. Apakah nanti ada kesepakatan nih karena penerbitan SP2D dari SPM itu maksimal 2 hari ya. Penerbitan SP2D itu maksimal 2 hari. Nah, nanti bisa disepakati nih ke awal tahun 2024. SPM diajukan maksimal tanggal 27 ya.
Kalau misalkan nanti bisa disepakati. Kenapa? Supaya nanti terbit SP2D-nya itu di maksimal tanggal 30. Sehingga tidak lampau bulan, tidak melewati bulan. Ini nanti akan menjadi cantik laporan keuangan kita. Laporan keuangan SPM dengan SP2D jadi nyambung, dan laporan kami antara realisasi fisik dengan keuangan juga nyambung. Jadi kerjasama antara teman-teman keuangan untuk menetapkan batas maksimal SPM kita buatkan dalam bentuk nota dinas Pak Kadis saja nanti, supaya dipatuhi baik itu oleh PPTK, KPA, dan bendahara pembantu. Setuju ya untuk teman-teman keuangan ya? Oke. Oke, Pak Kantor Dinas. Ini hasil diskusi kami lah, saya Mas Dodo, Mbak Reni dengan Mas Yudi kemarin. Ada lagi yang mau dibahas untuk merapikan sistem kita nih di internal kita? Ini sudah hampir jam 3:30. Saya pikir juga kita mau diusir sama Pak Sam karena kontraknya sampai jam 4 ya Pak Sam ya? Izin Pak, sekalian ngasih masukan mungkin Pak. Maksudnya yang Silakan Mas. ini untuk memudahkan yang kita juga Pak sebenarnya di sekretariat. Yang bagian penginputan RUP yang sirup Saras kan nggak ada nih Pak. Ini maksudnya menyambungkan dari Saras saja sih. Kayak penginputan RUP itu kan sirup itu mungkin juga kita nanti lebih perkuat di yang tadi kembali. Memang kita akan memasukkan SP2D juga nanti di realisasi, tapi lebih baik juga nanti di pencatatannya juga saat awal kita masukkan juga nama kegiatannya itu apa. Maksudnya lebih spesifik ini subkegiatannya apa, kode rekening kegiatannya apa di RUP itu Pak. Jadi enak. Nanti teman-teman untuk pengisian TEPRA enak kita Pak. Nanti sudah sama realisasi juga enak, notifikasinya mudah Pak. Jadi kita nggak sama non-tender, pencatatan kita juga akan rapi dan cepat Pak setiap bulan. Karena informasi di tahun depan kita nggak akan bisa pencairan untuk pengadaan-pengadaan Pak. Sampai dengan di aplikasi aplikasi LPSE itu sudah dilaporkan dan paket sudah selesai Pak. Jadi akan jadi satu sekarang Pak tahun depan. Jadi kalau pengadaan itu kalau belum dilaporkan di LPSE, SP2D nggak akan dikeluarkan sampai PKAD. Jadi informasinya itu Pak. Kalau misalnya, jadi kita memang harus lebih rapi di RUP Pak, karena itu dia akan menyangkut tahun depan. Dia nggak akan keluar SP2D, itu informasi terakhir sih Pak. Ya benar. Ya nanti kalau soal ada dua hal kan. Pertama soal penatausahaan keuangan, yang kedua soal pelaksanaan pengadaan barang. Jadi sebaiknya dipisah. Karena apa? Ini dua hal berbeda nih. Yang satu penatausahaan keuangan, silahkan membicarakan semua hal tentang penatausahaan keuangan, termasuk seandainya nih mau ada nota dinas revisi dari yang dulu-dulu sebelumnya. Contoh nih, standar-standar mau dievaluasi kembali, di-update boleh. Standar-standar misalkan nih untuk SPJ melampirkan ABCDE di update silahkan. Kenapa? Supaya nanti teman-teman tuh fokus di satu masalah. Nanti untuk proses pengadaan, apa yang disampaikan Mas Jaya kita diskusikan lah dengan Pak Jul, dengan teman-teman di pejabat pengada, bagaimana format yang bagusnya, supaya nanti informasi yang dibutuhkan itu satu kali kita membuat form mencakup semua hal. Kemarin kan tahun 2023 ini saya sudah mencoba untuk data TEPRA sudah kita dibuatkan Excel oleh Mbak Farah, dan sudah kita jalankan dengan baik sampai dengan bulan ini ya, karena sebelumnya kita belum pernah buat Excel nih. Nah, tahun 2024 ditambah lagi Excel khusus untuk RUP ya. Nah, silakan nanti Mas Jaya berdiskusi, merancang form Excel-nya. Kita diskusikan dengan teman-teman PA, KPA, terutama KPA ya, karena akan ditugasi sebagai pejabat pengada, dan juga teman-teman yang petugas pelaporan sikap, dan seterusnya. Itu apakah data satu form ini sudah mencakup semua data? Kalau sudah cukup, maka kita gunakan bersama nanti. Bagus sekali Mas Jaya, terima kasih masukan sarannya untuk sama-sama kita perbaiki sistem pengadaan dan pelaporan pengadaannya. Ada lagi? Yang lain? Nah ini mungkin sama, karena kalau informasi Mas Jaya, tadi pagi kan Bu Rina berharap agar pengadaan kita bisa dilaksanakan di awal tahun. Nah, syaratnya RUP terisi dengan lengkap. Kalau RUP belum terisi lengkap, maka pengadaan akan terhambat. Tidak bisa dilaksanakan di awal tahun. Oleh karena itu, penting sekali nanti untuk RUP, minta maaf, penanggung jawab yang menginput RUP ini apakah masing-masing PA KPA, masing-masing KPA, atau ada operator tertentu Mas Jaya?
Saras yang bagian inputnya Pak. Seingat saya sudah direkap memang kemarin Pak. Jadinya lagi proses penginputan. Jadi untuk data sudah direkap diambil dari masing-masing KPA Pak. KPA ya. Cuman Oke. kita kan belum identifikasi nih Pak untuk penulisannya apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan 2023. Nah, Itu sih. mungkin gini, kita masih punya waktu ya. Kita masih punya waktu, coba nanti yang sudah dibuat rekapannya kita cek kembali apakah sudah sesuai yang kita butuhkan. Kalau enggak apa-apa kita rancang ulang sebelum nanti dilaksanakan di 2024. Bagus saja ini sebagai bahan koreksi buat kita ke depannya. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan atau disarankan buat kami juga sih di perencanaan boleh. Misalkan, nanti informasi awal aja. Minggu depan kan kita akan membahas soal evaluasi kinerja dan LKJP. Salah satu yang akan kami bahas adalah akan kami pisahkan antara laporan fisik dengan laporan kinerja. Formnya akan berbeda. Jadi yang selama ini dibuat Mbak Weni itu kan lengkap tuh, fisik, kinerja, fisik dan keuangan. Ke depan akan terpisah. Mbak Weni hanya fokus kepada laporan kinerja saja. Nanti untuk laporan fisik dan keuangan itu di Mbak Farah. Karena Mbak Farah akan menginput entry di aplikasi Tepra. Sementara Mbak Weni itu fokus di aplikasi FDoren dan eSakip. Jadi pengampunya untuk FDoren dan eSakip itu Mbak Weni, untuk pengampu aplikasi Tepra itu Mbak Farah. Nah, itu yang ke depan sudah mulai pelan-pelan kita pisahkan. Mas Giva fokus di SIPD sebagai jagoannya karena dia jagoan SIPD. SIPD perencanaan ya. SIPD perencanaan. Kalau saya tukang ngomong doang berarti. Baik, ada lagi? Kalau tidak, saya pikir cukup ya. Kita selesaikan rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang tim saya sudah membantu terlaksananya rapat kita pada pagi sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kualitas sakip kita, terutama nilai nanti di tahun 2023 yang harapannya Pak Kadis, ini mimpinya Pak Kadis, kita bisa dapat A nih. Kalau nggak bisa tahun 2023, kalau di Busekda itu 2006 dia mentargetkan sakip OPD, semua OPD itu A. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa kita lakukan dengan kerjasama kita semua, kita pahami bahwa ini adalah wajah kita semua. Sakip ini adalah wajah seluruh pegawai. Karena kalau dulu sakip itu hanya ada di perencanaan, sekarang sakip sudah milik semua. Apa itu buktinya ini? Dengan sakip tadi ini sudah masuk, teman-teman sudah memiliki semua, sudah memiliki bagian dari sakip secara keseluruhan, tidak parsial lagi. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Jika ada hal yang tidak berkenan terhadap pelaksanaan acara ini, saya mohon maaf atas nama Kepala Dinas. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.